Alhamdulillahillazi yasara tariqal ibadatil ibad. Ahmaduhu wa naskuruhu ala ni'amihi allati la tuhsa wa la tu'ad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi anaral wujud binurihi wa syari'atihi ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina taharahumullahu anil juhud. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullaha sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini, detik ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa nikmat iman dan Islam, bahkan kesehatan dan kesempatan. Pak, insya Allah kita dapat melaksanakan sholat Jumat ma'al jamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat kita nanti mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam marilah kita curahkan atas beliau, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para habaib, para ulama-ulama, juga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan bimbingan, petunjuk, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti ajaran syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma, yaitu pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah, sebelum Al-Fakir menyampaikan isi khutbah Jumat yang singkat ini, Al-Fakir akan menyampaikan, yaitu berwasiat, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan takwa itulah insya Allah kelak kita akan mendapatkan kasih sayangnya Allah, ridho Allah, dan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah, bicara cinta itu adalah urusan hati, karena sulit sekali menemukan kebenaran cinta seseorang, apalagi cinta kita kepada ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sahabat yang mengatakan kriteria cinta kepada Allah. Di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhu, yuhyi ma yuhibbuhu wa yubali ba'da ayaridho rabbahu, memberikan sesuatu yang kita cintai, bagaimana kemudian Allah ridho atau tidak, yang penting kita memberikan untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi kata Syekh Abdul Qadir Nasai dalam kitabnya Haqiqatul Anit Tasawuf, beliau mengatakan, yaitu Al-Latifur Rahim kulluhum min khalqillah.
Kita lemah lembut dan sayang kepada seluruh makhluknya Allah, baik itu manusia, kemudian hewan, tumbuhan, dan lain-lain sebagainya. Karena kita adalah harus memberikan kasih sayang dan kelembutan terhadap paling rendahnya adalah keluarga kita, kemudian keluar sana adalah tetangga kita, dan kemudian seterusnya sampai makhluk Allah, yaitu berupa hewan dan tanaman. Karena sampai kapanpun kita terus harus melakukan kebaikan-kebaikan, walau kita tidak menjumpai satu orang pun di dunia ini, sehingga ketika kita tidur seperti yang digambarkan oleh Abdullah bin Amr, bahwa sebelum dia tidur kemudian dia mengucapkan kepada Allah bahwa memaafkan dosa dan kesalahan orang-orang yang telah menganiaya, menzolimi. Bahkan dia berdoa kepada Allah jangan sampai kemudian dirinya memiliki sifat-sifat dengki, kebencian, dan lain-lain sebagainya. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sidqul mahabbat salasata hisalin. Ada 3 cinta sejati yang ini kemudian memiliki kriteria, sehingga ketika kita mengamalkan, kemudian kita ikhlas dalam mengamalkan, kemudian dia istiqomah dalam mengamalkan, maka ini bisa dikatakan cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyahtaro kalama habibihi ala kalami ghairi. Kita ini memilih berbicara kepada kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada kita berbicara kepada orang lain atau makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara kepada Allah, kita bangun tengah malam, kita tahajud, kita sholat hajat, sholat tobat, kemudian ungkapkan apa yang kemudian kita rasakan selama dari pagi hari menjelang tidur. Ungkapkan ketika kita memang diuji oleh Allah berupa kesakitan, kesedihan, kesusahan. Ketika kesedihan tidak kunjung datang, kemudian menjadi bahagia. Kesusahan tidak kunjung datang juga, walaupun kita sudah berikhtiar menghidupi anak istri kita, tapi tidak ada peningkatan ekonomi kita. Kemudian juga sakit, terus berobat ke sana bahkan kemana-mana, tidak kunjung sembuh juga. Bicara kepada Allah, ungkapkan kepada Allah, supaya ketika kita sudah mengungkapkan kepada Allah, esok harinya adalah yuslahu bainallah wa bainahu bil a'mali sholeh. Kalaupun esok harinya tetap kita diuji oleh Allah berupa kesakitan, kesusahan, dan kesedihan, yakini bahwa itu yang terbaik dari Allah. Jangan sampai kita buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada makhluknya Allah. Ketika kita sudah berbicara kepada Allah, itulah yang terbaik. Itulah cinta sejati kita kepada Allah. Ketimbang kita berbicara kepada makhluknya Allah, maka yang ada adalah kekecewaan. Kecuali manusia itu ditunjuk oleh Allah karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah.
Yang kedua adalah wa yahtara mujalasatil habibihi ala mujalasati ghairi. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini bisa dikatakan cinta sejati kepada Allah bukan sekedar kemudian teriak-teriak kita cinta kepada Allah, atau kemudian kita mengatakan Allahu Akbar, tetapi realisasinya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menunjukkan bahwa kita ini cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang bersama manusia yang kemudian menghabiskan waktu yang memang itu tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya taklim di Masjid Al-Faizin ini itu menunjukkan bahwa kita bersama Allah. Kemudian ketika kita tidur berwudu, kemudian sambil kita membaca ayat-ayat Al-Quran, itu juga bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dermawan kepada orang-orang miskin, anak yatim, sebab peduli kita, itu juga bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, itu sesungguhnya kita mengingat Allah dan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan fa'atahumullaha sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Karenanya Allah memberikan ganjaran kepada mereka di dunia dan memberikan pahala yang baik di akhirat kelak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik atau yang berbuat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa yahtara ridha habibi ala ridha ghairi. Yang ketiga adalah kita ini memilih, yaitu bersenang-senang kepada Allah daripada kemudian bersenang-senang kepada selain Allah. Makna ridho adalah senang, gembira, dan suka. Apa yang menunjukkan bahwa kita ini kemudian mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan kemudian yaitu kesenangan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita baca Al-Quran, Allah suka kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Ketika kita bersuci tidak batal wudu, ini juga menunjukkan Allah suka dan Allah ridho. Ketika kemudian kita melakukan kebaikan di hadapan makhluknya Allah, ini juga menunjukkan bahwa kita adalah memohon kepada Allah agar Allah ridho kepada kita. Bahkan wa yakunu qudwatan nasi bi jami'il halati ma'a sayyidihi wa amrihi wa nahyihi. Di mana saja kita berada, kita ini selalu mengharapkan atau mengingat dan memohon ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit sekali
ketika Allah kemudian memberikan ridhonya kepada kita, banyak orang yang membaca Al-Quran yang dikhawatirkan lahir dan batin ini tidak ikhlas di hadapan Allah, sehingga ganjaran dapat tapi ridho Allah belum kita dapat. Ketika kita peduli terhadap orang-orang miskin lahir dan batin, kalau kita tidak menunjukkan lahir dan batin kita ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tentu kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah, yang terpenting dalam kehidupan kita ketika kita menerima ilmu dari ulama-ulama, dari kiai, dari habaib, adalah kita harus mengamalkan. Ketika kita sudah mengamalkan, maka kita harus ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita ini ketika esok hari kemudian kita mengamalkan, esok harinya kita lupa mengamalkan? Di antaranya penyakitnya adalah tidak ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jasad ini harus kita kedepankan dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah kepada Allah, karena jasad ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga, yang harus kita hormati, dan yang harus kita perlakukan dengan baik. Saat ketika jasad ini kemudian beristirahat, hendaklah kita beristirahat. Ketika jasad ini yubadiru fi taatillah, untuk menyegerakan taat kita kepada Allah, sholat yang harus kita laksanakan, kemudian kita segerakan sholat di awal waktu, maka inilah yang menunjukkan bahwa jasad kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika sudah terbiasa, maka perbuatan-perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah, inilah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari ulama-ulama, dari kiai dan habaib, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ikhlas dan istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.